Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Eka Irmayanti, NIM 6, Komarianti, NIM 15, dan Safitri Injarsari, NIM 36. Nah, di sini kami akan membahas tentang alga. Langsung saja, apa sih alga itu? Alga merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Setidak-tidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Alga juga mendominasi kehidupan perairan karena alga merupakan produsen bagi makhluk hidup yang ada di habitatnya. Nah, di sini macam-macam dari alga. Alga dapat dibagi menjadi 5 macam ya, di antaranya Cyanophyta, Chlorophyta, Rhizophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Langsung saja ya, untuk Cyanophyta. Apa sih Cyanophyta itu? Cyanophyta adalah nama ilmiah untuk ganggang hijau biru karena pada penemuan awalnya tanaman ini berwarna biru kehijauan. Cyanophyta dikenal dengan Cyanobacteria, Mycobacteria, dan blue-green. Nah, di sini Cyanophyta itu berwarna hijau biru karena memiliki klorofil untuk warna hijau dan vicocyanin untuk warna biru. Yang kedua, Cyanophyta itu memiliki pigmen yang dimiliki disebut vicocyanin atau pigmen warna biru, yaitu memiliki klorofil A. Yang ketiga, Cyanophyta bersifat kosmopolit, yaitu hampir dapat hidup di mana saja. Contohnya, tanah lembab, batu-batuan, kulit kayu, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu perkembangbiakan, yaitu secara pembelahan biner atau fragmentasi atau pembentukan spora. Yang kelima, yaitu habitat Cyanophyta, ialah hidup di air tawar, juga air laut, serta di rawa. Yang keenam, yaitu cara perkembangan Cyanophyta, yaitu dengan cara pembelahan sel dan fragmentasi. Langsung saja untuk peranan Cyanophyta. Nah, di sini peranan dari Cyanophyta dapat dibagi menjadi 2 peran, di antaranya peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Sekarang kita akan membahas tentang peranan yang menguntungkan, yaitu Cyanophyta dapat menangkap nitrogen bebas melalui fikasi nitrogen dan mengubahnya dengan amino. Contohnya adalah Nostos, Gliocopas, dan Anabaena. Cyanophyta dapat dijadikan bahan makanan karena mengandung nitrogen, contohnya Artospiral. Dan Cyanophyta juga dapat dikembangkan sebagai sumber pangan karena mengandung karbohidrat dan senyawa lain dalam jumlah besar. Untuk peranan yang merugikan, yaitu menyebabkan blooming. Maksudnya blooming itu jika tanaman alga hijau biru itu memenuhi suatu perairan, maka akan menghalang jalannya cahaya matahari sehingga makhluk hidup yang berada di bawahnya kekurangan cahaya. Yang B itu menjadi racun yang dapat membunuh organ lain yang meminumnya. Next, selanjutnya. Untuk klasifikasi dari Cyanophyta. Nah, di sini divisi yang berarti Cyanophyta, kelas yang berarti Cyanophytaceae, ordo yang berarti Oscillatoriales, dan famili berarti Rhiaceae, genus yang berarti Rivularia, dan spesies yang berarti Rivularia sp, Anabaena sp, Oscillatoria sp, dan Gleucapsa. Nah, di sini terdapat gambarnya ya. Untuk selanjutnya yaitu Anabaena. Nah, di sini sebelah kiri terdapat gambar dari Anabaena. Anabaena itu mempunyai pigmen klorofil dan pigmen vicocyanin dan ditemukan hampir di semua habitat, yaitu seperti samudra, air tawar batu tanah, serta bereproduksi sebagai vegetatif atau aseksual dan generatif seksual. Yang keempat itu cadangan makanan berupa akinet.
dan mempunyai dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulose kadang-kadang berlendir. Anabaina juga berperan menghasilkan oksigen di dalam perairan karena dapat berfotosintesis. Nah, di sini klasifikasi dari anabaina. Yang pertama yaitu kingdom, yang berarti eubacteria, subkingdom yang berarti negibacteria, phylum yang berarti cyanobacteria, kelas yang berarti Cyanophytaceae, subkelas yang berarti Nostocophicidae, ordo yang berarti Nostocales, family yang berarti Nostoceae, genus yang berarti Anabaina, dan spesies yang berarti Anabaina azulae. Nah, selanjutnya untuk osilatoria. Di sini di sebelah kiri terdapat gambar osilatoria. Osilatoria itu mempunyai pigmen klorofil. Habitatnya banyak tumbuh di perairan air tawar maupun air laut. Bereproduksi melalui pembelahan sel dan fragmentasi. Yang keempat yaitu cadangan makanannya berupa akinet dan mempunyai dinding selnya tidak mengandung selulosa tetapi dari peptidoplikan. Yang keenam yaitu berperan menyuburkan tanah menyebabkan sawah tampak hijau. Untuk klasifikasi osilatoria yaitu kingdom yang berarti bakteria, phylum yang berarti Cyanophyta, kelas yang berarti Cyanophyceae, ordo yang berarti Ocilatoriales, dan family yang berarti Ocilatoriaceae, genus berarti Ocilatoria, spesies berarti Ocilatoria sp. Nah, untuk selanjutnya yaitu Gliochapsa. Nah, di sebelah kiri ini terdapat gambar dari Gliochapsa. Untuk Gliochapsa sendiri itu mempunyai pigmen klorofil, biasanya terdapat pada batuan yang lembab atau pada air. Dan Gliochapsa itu bereproduksi secara membelah diri, serta menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat dan mempunyai dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulose, serta menyebabkan batu menjadi licin. Nah, langsung saja ya kita bahas tentang Chlorophyta. Apa sih Chlorophyta itu? Chlorophyta adalah kelompok terbesar alga hijau yang hidup di air tawar dan laut. Tubuhnya berbentuk filamen non-motil atau toloid yang mempunyai flagela dan tubuhnya dikelilingi oleh selulosa seperti kloroplas. Nah, di sini di samping kanan itu gambar Chlorophyta ya atau alga hijau. Di sini Chlorophyta itu tubuhnya mengandung klorofil dan berwarna hijau. Selnya mengandung kloroplas yang berisi klorofil A, klorofil B, karoten, dan kantofil. Terus inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat, hidup melayang-layang di air tawar atau air laut. Berperan sebagai plankton sebagai sumber makanan organisme akuatik. Yang kelima yaitu bentuk tubuh bervariasi, ada yang bulat, berbentuk filamentus, bentuk benang, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Yang keenam yaitu memiliki satu atau dua flagela yang ukurannya sama panjang bagi ganggang hijau yang motil. Yang ketujuh yaitu memiliki vakuola kontraktil sebagai alat osmoregulasi untuk mengatur tekanan osmosis. Yang kedelapan memiliki bentuk tubuh tetap. Selanjutnya untuk peranan Chlorophyta. Di sini alga hijau berfungsi sebagai makanan bagi banyak heterotrof, yaitu banyak dari mereka membentuk hubungan simbiosis dengan kelompok organisme lain. Misalnya, mereka itu membentuk lumut bersama jamur tertentu. Untuk yang kedua yaitu digunakan dalam menyelidiki
meningkatkan metabolisme di laboratorium. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Yang keempat, yaitu sebagai fitoplankton dalam ekosistem air dan bahan makanan. Nah, untuk klasifikasi dari chlorophyta, di sini di sebelah kanan terdapat gambar dari Euglena dan gambar yang bawah ini yaitu gambar chlorophyta ya. Di sini chlorophyta itu kingdomnya berupa Plantae, divisi berupa chlorophyta, kelas berupa Chlorophyceae, ordo berupa Halimedales, dan genus berupa Caulepra, dan spesies yaitu Caulepra, Rachesmosa, Euglena, dan Sporgyra. Selanjutnya untuk Euglena. Nah, di sebelah kiri itu terdapat gambar Euglena. Kita akan membahas tentang Euglena. Euglena adalah salah satu contoh anggota filum atau Euglenophyta, ordo Protozoa. Genus ini dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis karena mereka mengandung kloroplas. Euglena itu memiliki ujung tubuh meruncing dengan satu flagel sebagai alat gerak aktif. Gerakannya disebut euglenoid. Untuk ukuran tubuh antara 30 sampai 60 mikro. Dan memiliki kloroplas untuk fotosintesis, lainnya tidak mempunyai kloroplas. Dan mempunyai stigma atau bintik mata untuk membedakan cahaya dan gelap. Euglena juga bentuk tubuh seperti gelondong dan memiliki selaput bernama pelikel. Yang keenam yaitu makhluk ini memiliki satu atau dua flagella pada ujung anterior yang terdapat bintik mata atau eye spot berwarna merah yang mengandung katogen. Euglena juga bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, di sini klasifikasi dari Euglena. Kingdom yang berarti Euglenophyta, filum yang berarti Euglenoida, kelas yang berarti Euglenales, ordo yang berarti Euglenaceae, genus yang berarti Euglena, spesies yang berarti Euglena viridis. Untuk selanjutnya yaitu Spirogyra. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar Spirogyra ya. Spirogyra adalah alga hijau filamen yang umum di habitat air tawar, memiliki penampilan filamen gelap, hijau terang, sangat halus dan lembut. Bergerak dengan arus di dalam air dan berlendir untuk disentuh saat upaya yang dilakukan untuk mengumpulkannya. Di sini Spirogyra itu yang pertama mempunyai koloni Spirogyra berbentuk benang. Yang kedua, panjang sel sampai beberapa kali lebarnya. Yang ketiga, dinding lateral sel terdiri dari 3 lapis. Yang keempat, lampiran terluar dari pektose dan 2 lapisan dalam dari selulose. Yang kelima, yaitu pada beberapa spesies, lapisan pektose tipis, tapi kebanyakan tebal yaitu antara 10 sampai 15 mikron. Yang keenam, dinding transversal tersusun dari 13 lapis. Yang ketujuh, sel Spirogyra berbentuk silinder dan dihubungkan ujung ke ujung, membentuk suatu yang panjang struktur bercabang seperti filamen. Yang kedelapan, berperan sebagai makanan ikan dan penghasil enzim glikosidase. Nah, di sini klasifikasi dari Spirogyra yaitu divisio yang berarti Chlorophyta, kelas yang berarti Chlorophyceae, ordo yang berarti Zygomatales, yang famili yaitu Zygnematoceae, yang genus yang berarti Spirogyra, yang spesies yang berarti Spirogyra sp. Selanjutnya yaitu Caulerpa.
Caulepa merupakan salah satu genus alga laut dari famili Caulepraceae dan terbentuk spesies dari kelas Chloropiceae yaitu alga hijau. Nah, di sini terdapat gambar dari Caulepra ya. Untuk Caulepra sendiri itu mempunyai tubuh terdiri dari satu sel dengan bagian bawah yang menjalar menyerupai stolon yang mempunyai rizoid sebagai alat pelekat pada substrat sebagai bagian yang tegak. Caulepra sp adalah golongan alga hijau, talus cabang berbentuk lembaran, batang dan bulatan berbentur lembut, sampai keras dan siphonous. Yang ketiga yaitu rumpun terbentuk dari berbagai ragam percabangan mulai dari sederhana sampai kompleks seperti yang terlihat pada tumbuhan tingkat tinggi, ada yang tampak seperti akar, batang, dan daun. Yang keempat yaitu sebagai bahan makanan dengan cara dimakan mentah sebagai lalapan atau urap, atau sebagai sayur dan juga dimanfaatkan di sektor non-pangan khususnya pada proses bioremesiasi. Untuk klasifikasi Caulepra sendiri yaitu kerajaan yang berarti Plantae, divisi yang berarti Talopita, kelas yang berarti Chloropiceae, ordo yang berarti Siponales, famili yang berarti Caulepaceae, genus yang berarti Caulepra dan spesies yang berarti Caulepra sp. Nah, selanjutnya Chrysophyta akan dijelaskan oleh Mbak Kokom. Monggo Mbak Kokom untuk menjelaskan. Selanjutnya yaitu ada Chrysophyta. Nama Chrysophyta sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kreyos yang memiliki arti emas. Chrysophyta yaitu ganggang keemasan karena mengandung pigmen kuning keemasan atau chrysos. Chrysophyta sendiri mempunyai pigmen. Selain dari chrysos tersebut ada fucosactin, ada klorofil A dan klorofil C. Nah, alga kemasan ini tidak memiliki pirenoid dan klorofasnya kecil-kecil. Dinding selnya yaitu tersusun atas hemiselulosa dan silisa. Selanjutnya yaitu peranan Chrysophyta. Alga kemasan ini mempunyai peran utama yaitu penyusun utama pada plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Klasifikasi dari Chrysophyta sendiri yaitu berasal dari kingdom Chromalveolata, dari filum Heterocontophita, dari kelas Chrysopiceae dan dari genus Chrysophyta dan dari spesies Chrysophyta sp. Dari penjelasan tadi, Chrysophyta di sini saya menjelaskan hanya dua, ada diatom dan ada Fuchsia. Yang pertama dulu ya, ada diatom atau biasa disebut dengan Basilaria pita. Diatom ini yaitu komponen utama dari plankton. Dapat dijumpai pada perairan tawar maupun di perairan laut. Ada yang mengapung dan ada juga yang mengait pada permukaan tumbuhan atau hewan. Nah, diatom sendiri yaitu ada dua ordo diatom, ada simetri radial dan ada bilateral. Bentuk dari diatom sendiri yaitu uniselular. Diatom mempunyai pigmen, ada kloropila dan kloropila A dan C. Ada sarotenoid, ada fucsonetin dan ada diatoxetin dan ada diadinosektin. Cadangan makanan dari diatom sendiri yaitu krisolaminaran atau biasa disingkat dengan KH dan minyak atau lipid. Dinding selnya mempunyai bentuk sel yang khusus dan mengandung pektin dan di luarnya terdapat silia. Diatom sendiri mempunyai alat gerak yaitu peragel
yang terdapat pada spermanya. Bentuk sel mempunyai simetri radial atau satu titik pusat. Spesies diatom yang sering dijumpai pada organ sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu kan yang pertama kan tadi ada diatom, yang kedua yaitu ada Vauxeria. Vauxeria ini termasuk ke dalam Chrysophyta yang sama kayak diatom tadi. Bentuk tubuhnya yaitu berupa benang yang bercabang-cabang. Filamen tubuhnya melekat pada substrat. Terus mempunyai klorofil, xanthofil. Bentuk tubuhnya yaitu multiseluler. Cadangan makanan dari Vauxeria yaitu berupa minyak dalam bentuk tetes-tetes. Reproduksinya yaitu aseksual. Selanjutnya, yang pertama kan tadi ada Chirophyta yaitu ganggang keemasan. Nah, yang selanjutnya itu ada Pheophyta atau ganggang coklat. Nah, berdasarkan sifat dari keturunannya, Pisophyta dibagi menjadi 3 anak kelas, yaitu ada Isogiginirati, ada Heteroginerenata, dan ada Psiloproi. Yang pertama yaitu ada Isogiginirata atau alga coklat yang keturunan saprofitnya itu sama. Nah, sedangkan Heterogineirata yaitu saprofitnya itu lebih kecil. Nah, sedangkan Psiloproi yaitu mempunyai saprofitnya itu lebih besar. Jadi yang pertama itu sama, yang kedua itu saprofitnya lebih kecil, yang ketiga itu saprofitnya lebih besar. Pheophyta umumnya hidup di air laut, terutama air yang agak dingin dan sedang. Selanjutnya yaitu peranan dari Pheophyta. Nah, Pheophyta juga mempunyai peran loh dalam kehidupan. Di antaranya yaitu ada abu dari Fusaceae dan Laminarilis, merupakan sumber potasium dan iodio. Nah, ada juga alganin nih. Alganin itu biasa digunain buat lapangan industri. Contohnya yaitu pada pembuatan es krim, yang membuat tekstur es krimnya itu lebih lembut gara-gara algin ya. Bukan hanya itu saja, ada kombu dari hasil laminarialis, terutama yaitu laminaria dan alaria, yaitu yang biasa digunakan pada makanan dari Jepang yang dimasak bersama dengan ikan, daging, dan sop. Nah, dari beberapa penjelasan tadi ada selanjutnya klasifikasi dari Pheophyta. Pheophyta sendiri yaitu terbagi menjadi 3 anak kelas yang tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya ada pembagian dari Pheophyta sendiri. Di sini saya akan menjelaskan hanya tiga dari Pheophyta tadi. Ada Sargassum, ada Tubinaria, dan ada Padina. Nah, pertama ada Sargassum. Nah, Sargassum sendiri mempunyai bentuk talus berupa pohon. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kayak pohon biasa bentuk talusnya. Namun mempunyai batang yang batang utamanya itu berbentuk pipi, menyerupai bagian seperti daun di sisi samping. Kantong udaranya yaitu berbentuk bulat, sedangkan konsep pakel terdapat di ujung cabang-cabang. Hidup dari Sargassum sendiri biasa di daerah litoral atau sublitoral. Cara hidupnya yaitu melayang di air atau melekat pada substrat. Alga coklat jenis Sargassum ini biasa berwarna coklat atau Picos Peo kan mempunyai arti coklat. Jadi Sargassum itu mempunyai pigmen coklat. Selanjutnya yaitu ada Tubinaria. Nah, bentuk dari talus Tubinaria itu tegak, besar, dan terdapat bekas-bekas percabangan. Blendnya menyerupai kerucut segitiga.
cabang talusnya tumbuh melingkar talus sebagai sumbu utama. Hornspas berbentuk cakram kecil. Turbinaria itu biasa ditemukan di Indonesia pada spesies ada Teckonoides, ada Turbinaria dicuris, dan ada Turbinaria ornata. Tapi kalau misalkan di Indonesia sih biasa ditemuin tuh jenis Turbinaria ornata. Itu banyak ditemuin. Maksudnya lebih mudah gitu ditemuin di Indonesia. Selanjutnya itu ada Padina. Padina sp itu kayak mempunyai lingkaran konsentris, kayak bentuknya kayak melingkar gitu loh, tuh bisa dilihat di gambar. Terus habitatnya itu di sekitar genangan air di atas batu karang, jadi hidupnya itu deket-deket batu karang. Warnanya coklat kekuningan. Terus berbagai genus Padina memiliki segmen-segmen lembaran tipis. Nah, kan kayak lembar-lembaran tuh, bisa dilihat gambarnya. Itu biasa disebut dengan lobus, dengan garis-garis berambut radial dan perkapuran di bagian permukaan talus yang berbentuk seperti kipas. Tuh, mirip kipas, melingkar-melingkar kayak kipas gitu. Selanjutnya yaitu berarti cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya itu ada Rhodophyta yang akan dilanjutkan oleh Mbak Safitri. Perkenalkan, nama saya Safitri Injarsari, NIM 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Rhodophyta. Ciri-ciri Rhodophyta antara lain berikut ini. Talusnya berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Kemudian tidak memiliki flagella. Yang ketiga, dinding sel terdiri dari komponen yang berlapis-lapis. Dinding sel dalam tersusun atas mikrofibil, sedangkan yang luar tersusun atas lendir. Dinding sel alga merah mengandung polisakarida yang tebal dan lengket bernilai komersial. Alga merah ini hidup di perairan tawar dan ada juga yang hidup di tanah. Kemudian bereproduksi secara seksual dan aseksual. Untuk peranan Rhodophyta sendiri, alga merah dapat menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak bagi ikan dan hewan lain yang hidup di laut. Kemudian alga merah ini menghasilkan keragen yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menyamak kulit atau bahan pembuatan krem dan obat pencuci rambut seperti Chondrus. Kemudian alga merah ini menghasilkan bahan berupa gelatin yang dikenal sebagai agar-agar dan digunakan oleh para ahli sebagai medium biakan bakteri dan fase padat pada elektrolisis gel. Kemudian klasifikasi Rhodophyta. Klasifikasi Rhodophyta ini dimulai dari divisio, yaitu Rhodophycophyta dan kelasnya Rhodophyceae. Untuk ordonya Gigartinales dan famili Gracilariaceae. Untuk genus Gracilaceae dan spesies Gracila sp, Chondrus, dan Corallina. Untuk Chondrus memiliki ciri-ciri berikut ini, yaitu mempunyai pigmen merah dan biasanya ditemukan di batu tengah-tengah zona intertidal ke sublitoral. Kemudian bereproduksi secara seksual dan aseksual. Untuk Chondrus ini menyimpan cadangan makanan dalam bentuk floridean, sama seperti pada Gracilarea, berupa diet pektin. Kemudian bentuk talusnya pipih, memiliki percabangan dikotom pendek, banyak mengandung yak pektin. Kemudian Chondrus ini dinding selnya bertekstur elastik seperti tulang rawan. Chondrus ini juga berperan dalam menghasilkan keragen yang dimanfaatkan untuk menyamak kulit, bahan pembuat krem, dan obat pencuci rambut. Untuk klasifikasi Chondrus sendiri memiliki divisi Rhodophyta, kelas Florideophyceae,
ordonya Gigartinales dan famili Gigartinaceae untuk genusnya Chondrus. Untuk yang kedua yaitu Corallina. Corallina ini mengandung klorofil A dan karotenoid, ditemukan biasanya di substrat karang dan pasir, bereproduksi secara vegetatif dengan cara fragmentasi atau pemisahan, dan generatif dengan cara isogami dan oogami. Tubuhnya menyerupai kerak yang mengandung zat kapur dan bersegmen-segmen. Kemudian terdiri dari selulosa, pektin, dan asam algin. Digunakan biasanya untuk pembuatan es krim. Talusnya Corallina ini berbentuk pipih dan menyimpan cadangan makanan berupa zat kapur. Untuk klasifikasi Corallina sendiri mempunyai divisi Rhodophyta, kelas Rhodopiceae, ordonya Cryptonemyales, untuk famili Corallinaceae dan genus Corallina. Untuk yang ketiga yaitu Gracilaria. Ciri-cirinya, talusnya berbentuk silindris. 2. Mengandung klorofil A dan karotenoid, tetapi warna itu tertutup vicotrin. Gracilaria ini biasanya banyak ditemukan di laut. Untuk reproduksinya menggunakan secara seksual dan aseksual. Untuk hasil asimilasinya adalah berupa karbohidrat yang disimpan dalam bentuk tepung fluorid. Alga merah ini, Gracilaria, biasanya berperan penting dalam pembentukan endapan kapur, baik di lautan maupun perairan air tawar. Untuk klasifikasi Gracilaria, divisinya Rhodophyta, kelasnya Rhodopiceae, untuk ordo Gigartinales dan familinya Gracilariaceae, genusnya Gracilaria. Nah, kemudian ini merupakan bagian dikotom konsep alga bisa dilihat dan dipahami. Kemudian untuk urutan kunci determinasinya, untuk 1A jumlah sel uniseluler berjumlah 6, 1B jumlah sel multiseluler berjumlah 8. Untuk 2A yang eukariotik berjumlah 3, untuk yang 2B prokariotik berjumlah 3. Untuk 3A yang pigmen tambahan fikosantin berjumlah 3. Untuk 3B tidak berpigmen fikosantin berjumlah 5. Untuk 4A memiliki dinding sel berjumlah 2. Untuk 4B yang tidak memiliki dinding sel, yaitu seperti euglena. Untuk 5A bentuk talus filamen berjumlah 2. Untuk 5B yang berbentuk bulat memanjang yaitu Gracilaria. Untuk 6A yang tidak seperti kipas berjumlah 2. Untuk 6B yang seperti kipas yaitu Sargassum. Untuk 7A memiliki vicoritrin berjumlah 3. Untuk 7B tidak memiliki vicoritrin berjumlah 2. Untuk 8A yang memiliki epiteka hipotika yaitu diatom. Untuk 8B yang tidak memiliki epiteka hipotika yaitu Spirogyra. Untuk 9A yang bersimbiosis dengan tumbuhan yaitu Anabaena. Dan 9B yang tidak bersimbiosis dengan tumbuhan yaitu Oscillatoria. Untuk 10A yang memiliki talus seperti turbin yaitu Turbinaria. Kemudian yang 10B yang mempunyai talus tidak seperti turbin yaitu Padina. Untuk 11A yang mempunyai talus seperti anggur laut yaitu Caulerpa. Untuk yang 11B talusnya tidak seperti anggur laut yaitu Vaucheria. Untuk 12A tidak mengandung zat kapur, ada 12B yang mengandung zat kapur seperti Corallina. 13 talus yang berbentuk pipih yaitu seperti Chondrus, dan tidak berbentuk pipih yaitu seperti Gracilaria. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.